Ya, ini juga jantan. Ya, jadi tidak hanya lele saja yang bisa kalian budidayakan menggunakan ember bekas, namun ternyata ada ikan jenis lainnya yang ternyata juga bisa dilakukan cara demikian, yaitu ikan gurami. Banyak yang mengatakan jika membudidayakan ikan gurami dalam ember bisa membuat kualitas ikan menjadi lebih bagus dan mahal harganya. Jadi tak heran jika saat ini sudah banyak para petani yang mencoba hal tersebut. Cara budidaya gurami dalam ember. Number 8. Cara baru budidaya ikan gurami. Sudah nggak asing lagi memang jika jenis ikan yang saat ini merupakan salah satu jenis ikan yang dijual dengan harga sangat murah. Bahkan dalam 1 kilogram saja ikan gurami mencapai harga 100.000 guys. Jadi tak heran dong jika banyak sekali masyarakat yang berlomba-lomba untuk membudidayakan ikan jenis gurami ini. Bahkan seringkali kita temukan di berbagai restoran dan tempat makan yang sudah menyediakan menu sajian ikan gurami. Mulai dari gurami asam manis, gurami saus tiram, gurami goreng, dan banyak lagi lainnya. Meski sudah familiar, namun ternyata hanya sedikit orang yang paham jika ikan gurami ternyata bisa dipelihara menggunakan sistem ember. Nah guys, jika kalian punya ember bekas di rumah, jangan sembarangan untuk dibuang atau dijual kepada pembeli barang bekas ya. Karena saat ini kalian bisa menggunakan ember tersebut sebagai media untuk pertumbuhan ikan gurami itu sendiri. Ya hitung-hitung itu bisa hemat kos, ya kan? Number 7. Teknik utama dalam menggunakan ember. Jangan sampai salah paham ya guys, kalian bisa juga memanfaatkan lahan yang sangat sempit untuk bisa dijadikan sebagai budidaya ikan gurami. Dengan menambah aktivitas di rumah tetap saja produktif, maka terlebih di masa pandemi saat ini ya sahabat. Pada umumnya budidaya gurami seringkali dilakukan oleh banyak orang dengan menggunakan media kolam terpal dan juga kolam tanah. Tapi tidak ada salahnya jika kalian cari tahu juga bagaimana budidaya ikan gurami dengan menggunakan ember. Secara umum, budidaya jenis ini disebut juga dengan budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Namanya cukup unik juga ya guys. Tapi apakah seunik cara pengerjaannya? Number 6. Cocok untuk lahan sempit. Sistem ini lebih tepatnya cocok banget jika digunakan pada kalian yang memiliki lahan sangat sempit, tapi masih saja bersikukuh untuk membudidayakan ikan gurami. Lebih tepatnya juga bisa dilakukan di dalam kawasan perkotaan di mana lahan-lahan sudah mulai terbatas. Jadi tidak ada pilihan lainnya selain juga memanfaatkan lahan yang ada. Sebagai salah satu penyaluran hobi dan juga mengisi waktu luang saja, kalian harus mempersiapkan peralatan dan juga kebutuhannya ini. Seperti halnya siapkan ember 80 liter atau berdiameter 50 cm, bibit gurami dan juga streamin atau penutup. Number 5. Langkah awal buat media. Lubangi ember di bagian bawah samping untuk bisa digunakan sebagai saluran pembuangan. Saluran tersebut bisa juga Anda aplikasikan dengan keran air agar mudah untuk melakukan pembuangan. Isi ember dengan menggunakan air, tapi pastikan dulu airnya yang bersih dan pH sesuai dengan yang disyaratkan ya sahabat. Number 4. Pemilihan indukan. Selain ikan kakap, ikan lele, dan ikan gabus, ternyata masih ada salah satu ikan yang memiliki nilai tinggi dan kerap dikonsumsi oleh orang Indonesia, yaitu ikan gurami. Kalian tahu kan ikan gurami? Ikan yang sangat enak jika dibakar ya guys. Yummy. Di warung-warung makan atau restoran pastinya hidangan ikan gurami menjadi salah satu hidangan yang cukup istimewa dan mahal. Santapannya yang enak menjadikan ikan yang satu ini primadona bagi masyarakat. Dalam perbincangannya, Pak Nas Heru Sutopo, pembudidaya ikan gurami, pernah mengatakan bahwa dirinya pernah memproduksi telur ikan gurami sebanyak 1 juta lebih telur dalam 1 tahunnya. Hal ini yang membuat keberuntungan Bapak Nas Heru bisa membayar keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji. Langkah awal yang harus dilakukan dalam budidaya ini yakni pemilihan indukan ikan gurami.
Kalian tidak perlu bingung ya guys, hal ini sama saja dengan memilih indukan ikan lainnya loh. Dalam semua proses budidaya memang membutuhkan seleksi yang ketat dan tepat agar menghasilkan ikan yang berkualitas. Dan tentunya juga untuk menunjang kesuksesan dalam ternak ya sahabat. Berikut adalah ciri-ciri ikan betina dan jantan yang siap untuk dipijahkan. Betina yang berumur 3 bulan dengan berat ikan sekitar 2 kg. Lebih baik memilih indukan betina yang sudah hamil. Ciri indukan hamil bisa dilihat dari perutnya yang membuncit. Jantan berumur 4 bulan dan memiliki berat yang lebih dibandingkan dengan indukan betina. Perut dekat dengan anus, warna lebih gelap dan pucat dibandingkan betina. Fisiknya harus dipilih yang bagus, tidak ada tonjolan di dahinya. Tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus, pangkal ekor kuat dan tebal. Tutung insangnya normal dan tidak tebal. Tubuh ikan jantan lebih pendek dibandingkan dengan ikan betina. Dan warna matanya jernih. Number 3. Pemijahan ikan gurami. Jika kalian sudah mendapat indukan yang baik dan berkualitas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni pemijahan ikan. Caranya untuk pemijahan ini yaitu dengan menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah yang telah disediakan secara bersamaan. Perbandingannya 1:4. Nah, jika ikan jantannya 1 ekor, maka ikan betinanya bisa kalian menggunakan 4 ekor. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Rawatlah indukan ini secara wajar saja, beri pakan sehari 3 kali, dan tidak lupa untuk kontrol asupan vitamin yang diperlukan untuk ikan. Biasanya ikan yang akan mulai pemijahan jika sudah memenuhi waktu 7 hari di dalam kolam. Di sini ikan nila jantan akan membuat ceruh atau lubang di sekitar kolam untuk betina menaruh telurnya. Number 2. Pemberian pakan. Karena ikan gurami ini tergolong dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, tapi ikan ini juga memakan cacing sutra atau kutu air atau plankton yang tumbuh di sekitar kolam. Untuk pakan buatan biasanya ikan gurami diberi pelet dan dedaunan selama 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Dan apa sih yang dimakan ikan gurami? Nah guys, kalian bisa menggunakan daun talas, daun singkong, daun kangkung, daun ubi jalar, daun singkong, dan dedak. Number 1. Perawatan. Dalam tahap perawatan, kalian seharusnya lebih teliti dengan kualitas air kolam yang digunakan untuk budidaya. pH air juga sangat penting diperhatikan dalam hal ini. Air merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan. Sumber kesehatan ikan yaitu berasal dari air. Makanya, jangan sampai air yang dipakai untuk isi kolam mengandung kaporit atau bahan kimia lainnya. Sebaiknya air yang digunakan adalah air sumber atau air sungai yang jernih dan bersih. Jika air di dalam kolam sudah mulai kotor, sebaiknya dilakukan pengurasan atau penggantian air. Setiap hari rutinkan untuk mengurangi air kolam sebanyak 2-3 cm karena banyak sisa pakan dan kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam. Jika tidak dibuang, maka akan menjadikan racun dan kualitas air jadi buruk.